Halo teman-teman, terima kasih penonton setia channel saya Anna as Learn English Together. Panjangnya namanya, oke. Nah, teman-teman terima kasih udah datang kembali. Nah, seperti yang teman-teman lihat tadi, bahwasanya di judul saya akan menjelaskan yang namanya simple present tense. Eits, jangan terus mundur. Aduh, ini membahas tenses pasti ribet nih. Enggak ya teman-teman. Saya mengerti kalau kalian punya pemikiran seperti itu karena saya juga sempat berpikir seperti itu dulu ya kan. Ternyata setelah saya pelajari nggak seribet itu kok. Dan untuk video kali ini saya hanya fokus untuk membahas simple present tense. Hanya satu doang ya. Saya tidak mencampur dengan tenses-tenses yang lainnya, itu nanti menyusul ya. Oke. Jadi kalau misalnya di sekolah teman-teman disuguhkan dengan berbagai rumus yang ribet sekali gitu ya kan, saya akan berusaha untuk membuat penjelasan ini tidak seribet yang teman-teman pernah alami. Jadi saya lebih suka menjelaskan dengan memakai kalimat dulu, lalu nanti dari kalimat kita akan tarik rumus gitu ya. Nah, jadi ini nggak seribet yang teman-teman pikirkan, percaya deh, makanya ikutin ya. Oke, jadi kalau misalnya kalian tanya, kapan sih kita bisa pakai simple present tense ini untuk situasi seperti apa sih gitu kan. Nah, simple present tense ini teman-teman bisa gunakan untuk menyatakan suatu kebiasaan yang terjadi sehari-hari, terjadi berkali-kali, berulang kali. Misalnya bangun, mulai dari kita bangun, mandi, makan, beraktivitas, nonton TV. Nah, besoknya terjadi lagi, pokoknya sesuatu yang terjadi berulang-ulang ya, atau merupakan suatu kebiasaan kita. Nah, selain itu, simple present tense ini juga bisa digunakan untuk menyatakan suatu kebenaran umum atau disebut juga dengan general truth, ya kan? Oke, nah itu sih yang paling penting kita ketahui kapan untuk menggunakan simple present tense, oke? Jadi jangan dibawa ribet, oke? Cukup mengetahui yang itu doang, oke? Nah, saya mau mempersingkatnya, saya ingin mengemasnya dalam bentuk yang lebih sederhana sehingga teman-teman mau belajar tenses. Karena apapun ceritanya, pelajaran apapun, topik apapun dalam bahasa Inggris, yang namanya tenses teman-teman, itu nggak akan pernah lepas dari setiap topik-topik yang lainnya. Jadi ibarat membangun rumah, ini menguasai tenses ini adalah seperti kita sedang membuat batu di bawahnya. Kita membangun rumah, kita buat pondasi dulu kan dari batu biar kuat nih gitu. Nah sama, bahasa Inggris juga begitu. Jadi tenses ini yang paling harus kita kuasai gitu. Oke? Nah, kalau teman-teman tanya, apa aja sih Kak time signals yang bisa kita pakai? Ini banyak banget ya. Tapi saya akan sebutkan beberapa aja. Misalnya begini nih. Always, usually, sometimes, seldom, every day, every week, every month, every year. Jadi banyak ya. Itu hanya beberapa aja yang bisa saya sebutkan di sini. Oke. Jadi banyak sekali ya. Teman-teman bisa cari lagi, pokoknya yang memang bisa diterapkan untuk simple present tense ini. Jadi saya nggak mau membuat pelajaran ini jadi ribet, tapi mau membuatnya sesederhana mungkin. Oke. Nah, sekarang masuk kita ke topik yang paling penting, yaitu bagaimana pembuatan kalimat di dalam simple present tense. Kalau teman-teman biasanya disuguhkan dengan rumus dulu, lalu buat kalimat, seperti yang saya bilang tadi, saya lebih suka membuat kalimat dulu. Gini loh teman-teman, kalimat-kalimatnya. Nah, yuk kita tarik rumus bersama-sama gitu, oke? Nah, kita mulai ya. Saya ambil di sini ada 7 contoh ya. Saya yakin ini kalau 7 contoh teman-teman udah paham, saya jamin 100% langsung ngerti itu simple present tense gimana. Itu saya jamin 100%. Yuk kita ikuti satu persatu ya. Contoh yang pertama adalah Irna selalu membersihkan kamarnya setiap pagi. Irna selalu membersihkan kamarnya setiap pagi. Dalam bahasa Inggris kan begini, Irna always cleans her bedroom every morning. Irna
always cleans her bedroom every morning. Nah, jadi teman-teman setiap kali jumpa dengan subjek she, he, it, itu kata kerjanya wajib ditambahkan s or es di belakang kata kerja. Nah, untuk membersihkan bahasa Inggrisnya kan clean. Untuk yang ini yang ditambahkan cuma s doang, cleans. Nah, kalau kalian tanya gimana sih Kak cara menghafal? Bagaimana sih apa-apa saja sih kata kerja yang ditambahkan hanya s di belakangnya atau is? Kalau saya teman-teman, saya nggak suka ngafal. Jujur saya nggak suka ngafal. Oh, kalau dia akhirannya begini ditambahkan s, kalau akhirannya begini ditambahkan is. Saya nggak suka ngafal. Metode saya adalah cuma satu, banyak berlatih. Itu aja. Kita kalau banyak berlatih, udah itu rumus mau sebanyak apapun, itu tetap ada di otak. Karena kita banyak berlatih gitu. Jadi saya tidak terlalu suka menghafal, oh kalau berakhiran ini ditambahkan s, kalau berakhiran ini ditambahkan is, ininya dirubah dulu gini. Aduh, saya rasa itu ribet ya. Jadi saya lebih menyarankan teman-teman banyak berlatih. Semakin banyak berlatih, ini otomatis kita akan ingat, kita akan tahu dan selalu. Ini menurut pengalaman pribadi saya ya. Tapi nggak tahu kalau teman-teman yang lainnya mungkin punya cara-cara tersendiri. Ini caranya saya, oke? Oke. Jadi untuk di sini membersihkan tadi bahasa Inggrisnya clean ditambahkan s, jadinya cleans. Oke, kembali ke laptop. Maka bahasa Inggrisnya adalah Irna always cleans her bedroom every morning. Sampai sini paham dong? Oke. Nah, kita masuk dulu ke negatif. Untuk she, he, it, teman-teman harus memakai yang namanya does not untuk kalimat negatif. Itu wajib. Setiap kali subjeknya she, he, it, maka plus does not di negatifnya. Dan s yang di belakang kata kerja ataupun penambahan is yang di belakang kata kerja harus dibuang ke laut. Setiap sudah masuk ke kalimat negatif dan interrogatif, gak boleh lagi dibuat. Itu hanya berlaku untuk kalimat positif saja, dan itu hanya untuk subjek she, he, it. Ingat, hanya berlaku penambahan s or es di belakang kata kerja hanya di kalimat positif. Negatif dan interrogatif nggak boleh. Dan itu pun hanya untuk subjek she, he, it. Itu ingat ya. Itu wajib kamu ingat. Oke. Jadi, negatifnya menjadi kalimat negatifnya Irna does not always clean her bedroom every morning. Irna does not always clean her bedroom every morning. Ingat ya, saya udah bilang clean, saya nggak bilang cleans lagi. Oke, terbukti kan saya buang? Oke. Nah, sekarang ke kalimat interrogatifnya ya teman-teman. Jadi ini does-nya itu tadi buat ke depan, not-nya nggak pakai lagi. Jadi begini, does Irna always clean her bedroom every morning? Does Irna always clean her bedroom every morning? Jadi does-nya majukan ke depan, not-nya itu nggak pakai lagi, itu dibuang. Dah? Oke. Saya mengajak teman-teman, yuk kita lihat sama-sama bagaimana penarikan rumusnya. Jadi begini, ini akan ada dua bagian ya. Contoh 1, 2, 3, 4 adalah contoh yang memiliki kata kerja. Nanti contoh 5, 6, 7 adalah contoh kalimat yang tidak punya kata kerja. Jadi untuk yang tidak punya kata kerja lain lagi, itu nanti. Oke? Dengerin yang ini dulu ya teman-teman. Oke. Jadi perhatikan kalimat positif tadi. Irna always cleans her bedroom every morning. Irna itu subjek. Cleans itu verb 1 plus s. Jadi untuk she, he, it plus s or es ya. Untuk yang clean dia plus s ya, bukan es. Irnanya subjek, cleans-nya itu verb, her bedroom-nya itu object, dan every morning itu time signal. Gampang kan? Negatif. Irna itu subjek plus does plus not, okay, plus nine.
ini kata kerja verb 1 ya, nggak ada lagi penambahan s atau is. Oke. Plus object plus time signal. Subject plus does plus not plus verb 1 plus object plus time signal. Subject, does, not, verb 1, object, time signal. Gampang kan? Sekarang ke yang negatifnya. Does Irna always clean her bedroom every morning? Oke, kita buat penarikan rumusnya adalah does Irna plus Irna ini subject, clean verb 1, her bedroom ini object, dan every morning ini time signal. Jadinya does plus subject plus verb plus object plus time signal. Udah gitu doang. Nah, untuk yang subjeknya I, you, we, they nggak boleh pakai does not, tetapi do not. Cuman itu doang bedanya. Nah, saya mau kasih satu lagi contoh yang memakai does not ya. Kan biar enak nih dua-dua contoh. Misalnya Henry membaca buku setiap malam. Henry membaca buku setiap malam. Henry reads book every night. Henry membaca buku setiap malam. Henry reads book every night. Membaca buku setiap malam. Oke. Henry reads book every night. Nah, itu kalimat positifnya. Nah, bagaimana membuatnya ke negatif? Sama kayak tadi. Ini kan Henry ini kan masuk ke he. Untuk yang she, he, it, teman-teman pakai does not ya. Yang di negatifnya. Dan ingat, s atau is di kata kerja buang ke laut. Jadi nggak boleh pakai reads. Nanti kembali ke read. Oke? Nggak boleh lagi reads. Negatifnya, Henry does not read book every night. Henry does not read book every night. Gampang. Interrogatifnya, yuk does-nya ke depan. Does Henry read book every night? Does Henry read book every night? Gampang kan? Jadi sama aja. Contoh pertama dan yang kedua ini sama aja rumusnya ya. Jadi memakai does not. Contoh yang ketiga sama keempat ini mirip dengan 1 dan 2. Bedanya kalau 1 dan 2 tadi memakai does not. Kalau 1 dan 2 memakai does not, 3 dan 4 memakai do not. Nih. Untuk yang I, you, we, they ya teman-teman. Dan ingat, nggak boleh ada penambahan s or is di sini, walaupun di positif. Nggak berlaku sama mereka, itu hanya untuk si she, he, it. Oke, contoh nomor 3. Mereka biasanya makan nasi goreng sekali seminggu. Enak sekali ini. Bahasa Inggrisnya kan, they usually eat fried rice once a week. Mereka biasanya makan nasi goreng sekali seminggu. They usually eat fried rice once a week. They usually eat fried rice once a week. Untuk negatifnya, ikutin aja teman-teman contoh 1 dan 2 tadi. Yang penting does not diubah menjadi do not. Oke. They do not usually eat fried rice once a week. They do not usually eat fried rice once a week. They do not usually eat fried rice once a week. Ya. Untuk interrogatifnya, do-nya ke depan. Do they usually eat fried rice once a week? Do-nya ke depan. Do they usually eat fried rice once a week? Do they usually eat fried rice once a week? Gitu doang. Gampang kan? Nah, contoh yang keempat sama ini. Kami mengajar bahasa Inggris setiap hari Senin dan Jumat.
Kami mengajar bahasa Inggris setiap hari Senin dan hari Jumat, ya kan? Nah, bahasa Inggrisnya we teach English every Monday and Friday. We teach English every Monday and Friday. Untuk negatifnya kita buat do not. We do not teach English every Monday and Friday. Interrogatifnya do-nya ke depan. Do we teach English every Monday and Friday? Do we teach English every Monday and Friday? Oke, selesai. Jadi, bagaimana nih rumusnya? Tadi 1 dan 2 udah ada rumusnya, Kak. Contoh 3 dan 4, rumusnya bagaimana? Sama saja, teman-teman. Bedanya, di nomor 1 dan 2 kita memakai does not. Kalau di 3 dan 4 kita memakai do not. Dah? Dan ingat untuk di 1 dan 2 tadi, karena itu golongan she, he, it, maka kata kerjanya plus s atau mungkin is untuk beberapa kata kerja yang lainnya. Untuk contoh ketiga dan 4, karena ini termasuk ke I, you, with, they, gak boleh ada penambahan s or is di belakang kata kerja, baik di positif, baik di negatif maupun interrogatif. Gak boleh ada. Jadi kalau saya boleh buat nih ya, saya mau ambil yang contoh nomor 4. We teach English every Monday and Friday. Jadi rumusnya we itu subjek, teach itu verb, lalu English itu object, oke, lalu every Monday and Friday itu time signalnya. Lalu untuk negatifnya, we itu subject plus do plus not plus verbnya si teach, objeknya English, lalu time signalnya every Monday and Friday, ya kan? Lalu untuk yang interrogatif itu do dulu ke depan, do plus subjeknya tadi we, plus verb plus object plus time signal. Gampang. Jadi udah jelas bagaimana sih contoh simple present tense, oke, baik yang untuk she, he, it ataupun I, you, with, they, baik penggunaan does not ataupun penggunaan do not, baik mana kata kerja yang boleh plus is atau is, mana yang nggak boleh, oke. Jadi kalau dia subjeknya she, he, it, itu kata kerja wajib ditambahkan s or is di belakang kata kerja. Kalau subjeknya she, he, it, itu pun hanya di kalimat positif. Di negatif dan interrogatif gak berlaku lagi. Kalau untuk I, you, with, they, baik di positif, negatif, interrogatif, memang gak boleh ada penambahan s atau is. Dan berikutnya, untuk she, he, it, itu kamu memakai does. She, he, it memakai does. Kalau I, you, with, they memakai do. Jadi itulah contoh-contoh dalam simple present tense untuk kalimat-kalimat yang memiliki kata kerja. Nah, seperti yang saya bilang tadi, saya punya 7 contoh. Jadi, contoh nomor 5, 6, 7. Ini teman-teman dia nggak punya kata kerja. Loh, jadi gimana Kak kalau nggak ada kata kerja? Apa bisa? Bisa dong, siapa bilang nggak bisa? Jadi kata kerjanya itu teman-teman, karena tidak ada, maka digantikan dengan is-mr, to be is-mr. Oke? Kita langsung aja masuk ke contoh nomor 5. Bella adalah seorang guru. Bella adalah seorang guru. Bahasa Inggrisnya, Bella is a teacher. Guru kan teacher. Nah, kalau dinegatifkan, kita tinggal kasih not di belakang is. Bella is not a teacher. Kalau interrogatifnya isnya ke depan. Is Bella a teacher? Is Bella a teacher? Terus kasih tanda tanya, question mark, oke? Nah, berikutnya nanti siap dulu saya sampai ke nomor 7 lalu saya tarik rumus ya. Contoh nomor 6, saya adalah seorang YouTuber. Cile. Jadi kalimat bahasa Inggrisnya
Saya adalah seorang YouTuber. I am a YouTuber. Negatifkan. Buat not itu setelah am. I am not a YouTuber. Oke, interrogatifnya, am I a YouTuber? Am I a YouTuber? Am I a YouTuber? Am I a YouTuber? Nah, kalau mau memakai yang are, mereka kaya. They are rich. Negatifkan. They are not rich. Interrogative, are they rich? Apakah mereka kaya? Jadi, kalimat yang si Bella is a teacher, I am a YouTuber, they are rich, itu semua kalimat positifnya, maka cuman subject plus to be is MR, okay? Plus bisa noun, bisa juga adjective kayak teacher, YouTuber itu kan noun. Kalau rich itu kan adjective. Iya kan? Nah, kalau yang to be is udah tahu dong ya, dipakai oleh she, he, it. Kalau yang am hanya untuk I. Kalau yang are untuk you, we, they. You, we, they. Dah? Untuk membuat kalimat negatifnya, kita hanya perlu menambahkan not di belakang to be. Jadi Bella is a teacher, Bella is not a teacher. Tinggal menambahkan not setelah to be. Menambahkan not setelah to be. Untuk yang interrogative, to be-nya ke depan. Okay? Seperti yang mereka kaya, they are rich. Negatifnya, they are not rich. Interrogatifnya, are they rich? Jadi to be plus subject plus noun or adjective. Are they rich? Are itu adalah to be. They itu adalah subject. Oke, nah setelah subject, rich itu adalah di sini posisinya adjective. Oke, jadi rumusnya to be plus subject plus noun or adjective. To be plus subject plus noun or adjective. Kalau rich itu dia adjective. Oke, kaya itu kata sifat ya. Oke, sudah jelaskan teman-teman bagaimana penggunaan simple present tense baik di dalam kalimat yang memiliki kata kerja ataupun di dalam kalimat yang tidak memiliki kata kerja sama sekali. Bagaimana kapan menggunakan do, kapan menggunakan does, kapan menggunakan is MR, bagaimana untuk subjek mana aja yang bisa ditambahkan s or es kata kerjanya, semuanya udah jelas. Jadi kesimpulannya, ini adalah yang paling pertama yang harus teman ketahui sebelum mengetahui tenses yang lainnya. Oke, jadi perkuat dulu di sini, lalu kita akan lanjut di tenses yang lain berikutnya. Oke, jadi saya akan membuat variasi ya, maksudnya tidak langsung besok tenses ini enggak. Saya akan nanti akan akan mix dengan topik-topik yang lainnya dengan tujuan supaya teman-teman nggak bosan hanya melihat video tentang tenses mulu untuk berapa minggu ke depan. Jadi saya akan membuat variasi topiknya. Oke? Jadi tetap semangat. Jangan lupa untuk berlatih karena intinya untuk mempelajari suatu bahasa asing kita harus banyak berlatih. Oke? Because we know that practice makes perfect. Practice makes perfect. Oke? Kita semua pasti bisa kalau kita mau berlatih. Oke, teman-teman, segitu aja dulu dan tolong jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya saya semakin semangat membuat videonya. Oke? Terima kasih sudah menonton. Thank you and bye-bye.